Bincang Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusdiklat sekalian dimanapun Anda berada, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Miss Kwindu, Widyaswara Pusdiklat, Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di ruang ini. Narasumber kita pada kali ini yaitu Bapak Bahrun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama menguatkan materi manajemen risiko. Khususnya pada materi pengertian peduli risiko, tahapan pengembangan peduli risiko, dan strategi pengembangan peduli risiko. Sahabat Pusdiklat sekalian, kita akan memulai dengan satu pertanyaan terkait dengan pengertian peduli risiko. Pak Bahrun, bisa kita mulai Pak? Bisa, mari. Terkait dengan peduli risiko, ini ada satu kata, yaitu budaya risiko. Ya. Kira-kira ini apa sih maksudnya budaya risiko itu? Bisa dijelaskan? Insya Allah, ya. Sahabat Pusdiklat yang saya cintai, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berbincang-bincang tentang manajemen risiko. Pak Misku, terima kasih atas waktunya. Betul, kita akan bicara tentang manajemen risiko, Pak ya. Di dalam manajemen risiko kita akan awali dengan tentang budaya risiko. Ya, budaya risiko, budaya peduli risiko. Apa sih sebenarnya budaya peduli risiko tersebut? Nah, berdasarkan pengertian bahwa budaya peduli risiko atau risk awareness culture itu merupakan suatu pola perilaku semua pegawai, semua karyawan dalam organisasi dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi, sehingga selalu mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan juga di dalam melakukan pekerjaan, sehingga bisa secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Saya kira itu kalau kita lihat dari segi pengertiannya Pak Misku. Mungkin bisa dikembangkan lagi Pak. Ya. Tadi ada disampaikan terkait dengan perilaku, kemudian ada kata berkelanjutan. Ya. Kira-kira ini gimana ini, perilaku dan berkelanjutan ini? Ya, berperilaku itu bahwa setiap pegawai, setiap karyawan dalam organisasi, setiap berperilaku dia sudah harus memikir kira-kira risiko apa yang akan terjadi setelah dia melakukan satu aktivitas itu. Sehingga ini orang melakukan sesuatu kegiatan itu sudah berpikir kira-kira positif atau negatif risiko yang akan terjadi. Sehingga kegiatan ini kalau seseorang itu sudah memikirkan kegiatan di suatu lembaga, secara terus-menerus kegiatannya kan bisa berjalan sustainable, secara terus-menerus apa yang dimauin itu. Saya kira itu Pak Misko. Jadi setiap anggota dari organisasi itu harus mikir tentang risiko. Betul ya. Betul ya. Jadi sudah ini loh. Oh kalau saya berbuat A, yang akan terjadi nanti seperti B. Nah, risiko itu kan ketidakpastian. Ya, risiko itu ketidakpastian, Pak. Yeah. Karena bisa risiko positif, bisa risiko negatif. Untuk bisa mencapai kita berpikir terkait dengan risiko itu, ada enggak tahapannya? Mungkin tahapan apa saja yang harus dilalui dulu sehingga kita semua bisa memiliki pola pemikiran bagaimana kita peduli terhadap risiko itu. Ya pasti ya, dalam satu organisasi kan nggak mungkin tiba-tiba bahwa
semua karyawannya itu dia sudah peduli terhadap risiko yang akan terjadi. Ya, maka suatu organisasi, ya suatu lembaga, suatu organisasi khususnya sektor publik ya. Ini kan coba manajemen risiko ini kan biasanya dipakai oleh private sector, sektor swasta, kemudian kita tarik kepada sistem publik. Nah, bagaimana kalau ini kita terapkan di sistem publik? Paling tidak adalah ada 8 tahapan yang harus kita kembangkan itu. 8 tahapan ya Pak ya? Ya, ada 8 tahapan. Yang pertama, satu organisasi itu harus membentuk satu tim, satuan tugas tentang bagaimana mengembangkan budaya risiko ini. Kemudian kedua, organisasi harus membuat etika, bagaimana etika yang berlaku di dalam organisasi itu. Tiap organisasi satu dan lain mungkin sedikit berbeda. Meskipun kalau di sektor publik secara umum kan sama, tapi masing-masing pasti mempunyai kekhasannya. Kemudian yang ketiga adalah mencoba rekrutmen pegawai yang kira-kira memang mempunyai sikap yang baik. Ya, mempunyai sikap yang baik. Kemudian yang keempat, mencoba menerapkan manajemen risiko itu di dalam memilih tim manajemen. Sehingga tim manajemen itu harus yang paham tentang manajemen risiko itu sendiri. Tentang budaya risiko itu tadi. Sehingga ini akan memperkuat. Ya. Kemudian berikutnya lagi menerapkan sanksi. Ya, kalau karyawan itu dia melanggar dari melanggar etika dan lain-lain, pasti harus ada sanksinya. Reward and punishment biasa kita sebut. Maka yang berikutnya lagi, yang keenam adalah memberikan insentif. Bagi siapa? Bagi yang menerapkan risiko dengan baik. Ya, dia peduli terhadap risiko yang terjadi. Itu harus ada insentifnya. Kemudian menerapkan seperangkat aturan-aturan yang ada. Ya, aturan-aturan yang ada terapkan. Kemudian yang kedelapan, itu yang paling penting nih Pak Miskun. Kadang-kadang kita nggak masukkan. Apa itu yang kedelapan? Bahwa manajemen risiko ini nanti masuk di dalam penilaian kinerja pegawai. Ya, jadi yang menerapkan dengan baik ini masukkan dalam penilaian kinerja pegawai. Itu tahapan yang terakhir. Jadi manajemen risiko itu akan menjadi bagian dari penilaian kinerja. Betul. Sekarang strateginya apa sih? Nah, supaya kita mendapatkan kinerja kita yang bagus. Betul ya. Nah, strategi yang harus dikembangkan dalam membuat mengembangkan budaya risiko ini. Yang pertama adalah adanya komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan. Betul. Gimana Yang pertama lagi pimpinan itu harus komitmen terhadap apa? Terhadap aturan-aturan, etika-etika yang menjadi budaya dari organisasi itu. Ya kan? Iya, harus dari pimpinan dulu ini juga. Pimpinan dulu ya. Betul. Jadi, kayak semacam kalau pimpinannya ini memberikan dorongan motivasi kuat, bawahannya itu kan gitu. Maka fungsi pimpinan tadi kan, maka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka edukasi. Kan gitu. Maka untuk apa? Untuk mengedukasi ke siapa? Stakeholder. Nah, stakeholder layanan publik itu siapa? Tergantung masing-masing jenisnya. Kalau di Pusdiklat, stakeholder kan banyak. Ada di kementerian, ada di daerah, ya pemerintah daerah, ada di kementerian lain. Itu kan stakeholder. Itu kita sampaikan bahwa budaya risiko, budaya manajemen yang dikembangkan di Pusdiklat adalah A, B, C, D. Misalnya kan sama-sama publik. Dan yang ketiga, knowledge sharing. Sehingga memberikan pengetahuan berbagai macam manajemen risiko kepada seluruh tadi ya. Kalau edukasi tapi ke semua warga yang ada, semua yang datang di situ. Pegawai yang ada juga dikembangkan. Kemudian yang keempat adalah secara kesinambungan dan konsistensi. Ini yang paling berat. Gimana sampai kesinambungan itu kan kalau ini pimpinan kemudian ganti lagi. Ini kan harus berkelanjutan. Jangan sampai ada pimpinan ini ganti pimpinan beda lagi kan enggak? Ya, di situ. Kalau kita bidang budaya, berarti siapapun sudah terjadi dalam organisasi itu, maka harus berkesinambungan. Siapapun pemimpinnya, ini secara terus dan konsisten. Nah, konsisten ini kan berat juga. Iya, benar. Ya, konsisten ini berat juga. Awal-awal semangat semuanya. Iya. Maka ada namanya leverage.
Leverage itu adalah untuk meningkatkan lagi. Kalau orang sudah mulai kendor, ya toh, harus dibuat hal yang baru lagi. Gitu strategi yang dikembangkan. Kemudian ketepatan metode dalam pengembangan manajemen risiko. Strategi apa? Masing-masing karyawan mungkin berbeda untuk pengembangan tadi. Ini beberapa hal strategi dalam pengembangan manajemen risiko. Saya kira itu Pak Wisku. Ya, tadi Bapak sudah menyampaikan terkait dengan pengertian budaya peduli risiko, kemudian tahapan dan pengembangannya. Ya. Tadi sudah jelas sekali terkait dengan kinerja, kemudian peran pimpinan segala macam sudah disampaikan kepada kita. Sekarang Pak Bahrun bisa nggak disampaikan contoh yang aktual terkait dengan bahwa setiap kegiatan kita itu tidak lepas dari risiko. Ya. Kira-kira apa itu? Ya. Jadi banyak, kalau contohnya kita di Pusdiklat ya. Iya. Pusdiklat ini karena bisnis utamanya, kalau saya katakan bisnis utamanya ya, seperti swasta lah gitu, bahwa kita kan pelatihan. Iya. Ya, pelatihan ini kan harus ada tenggang waktu. Ya, mulainya kapan, kan gitu. Pesertanya kapan, mulai daftar kapan dan lain-lain. Maka ada batasan waktu. Katakanlah maksimal pendaftaran tanggal 30 Maret misalnya. Iya. Tanggal 30 Maret dengan jumlah peserta 60 misalnya. Iya. Maka sebelum tanggal itu sudah harus dipantau terus, paling tidak adalah 2 minggu sebelumnya sudah dipantau. Karena apa? Untuk menentukan. Apalagi nanti kalau pelatihannya itu PNBP. Iya. Kalau PNBP kan ada BEP-nya. kan gitu ya. Kalau bukan PNBP tetapi adalah juga menentukan tadi. Maka dipantau terus. Kemudian dibuat bagaimana agar supaya tetap pada saat tanggal 30 itu ada 30 peserta pelatihan yang ada. Itu kan perencanaan berarti kan sejak awal. Itu proses penerapan. Karena kalau tidak sampai 60 berarti rugi. Kan gitu. Kalau non PNBP berarti rugi karena pembiayaannya sama tapi yang dilatih lebih sedikit. Kalau PNBP berarti pemasukannya kurang. Kan gitu. Luar biasa. Luar biasa ini. Sahabat Pusdiklat sekalian, kita mendapatkan informasi yang luar biasa. Dari pengertian, kemudian tahapan dan strategi pengembangan budaya risiko. Sampai tadi disampaikan juga contoh-contohnya. Luar biasa. Selanjutnya Pak Bahrun, ini sudah kita di bagian penghujung, sudah di bagian akhir-akhir ini. Kita ingin mendapatkan terkait dengan mungkin ada kata atau statement, closing statement yang bisa disampaikan supaya kita bisa mendapatkan satu clue dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada closing statementnya Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bicara tentang manajemen risiko, khususnya tentang budaya risiko, bahwa ini menjadi perilaku dari semua karyawan, pegawai di dalam satu organisasi agar supaya bahwa kita mempunyai persepsi yang sama dan selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu kita sudah berpikir risiko apa yang terjadi sehingga aktivitas kita bisa secara terus-menerus berjalan dan berkelanjutan. Nah, untuk itu maka perlu adanya komitmen dari pimpinan itu sendiri dan juga berkesinambungan secara terus-menerus apa yang kita lakukan ini. Dan harapan kita semua bisa melaksanakan etika di dalam berperilaku dan lain-lain dari setiap organisasi, setiap karyawan, sehingga budaya risiko ini menjadi komitmen bersama dalam setiap karyawan atau pegawai dalam suatu instansi atau lembaga. Saya kira itu Pak Misku yang bisa saya sampaikan. Kembali saya mengucapkan luar biasa Pak. Ya. Luar biasa apa yang sudah disampaikan kepada kita semua terkait dengan manajemen risiko yang kita bahas pada kali ini. Dan dalam kesempatan ini
Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya. Mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan dan pahala Bapak untuk berbagi ilmu kepada Amin. sahabat Pusdiklat sekalian. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan bahwa di dalam melakukan sebuah kegiatan hendaknya jangan dilupakan bagaimana kita memanajemen risiko sehingga kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik dan pada akhirnya kegiatan yang berlangsung dengan baik akan meningkatkan kinerja organisasi kita. Saya pikir itu Pak Bahrun yang bisa kita cermati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang santai.